Anda kini bergabung bersama saya Auriga Gustina dalam Berita Semarang. Rangkaian berita dan peristiwa aktual telah kami siapkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Selain informasi terkini, kami juga siapkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk menyertai aktivitas Anda. Informasi utama segera hadir di antaranya. Bus rombongan pelajar yang berwisata ke Yogyakarta terlibat tabrakan beruntun di ruas tol Solo Ngawi. Seorang kernet bus tewas. Ribuan pemudik arus balik memanfaatkan layanan kapal gratis Kementerian Perhubungan. Tiga anak yang memamerkan alat kelamin kepada perempuan yang sedang berolahraga di Purbalingga akan diberi bimbingan di pesantren. Tabrakan beruntun melibatkan bus rombongan pelajar asal Malang yang hendak berwisata ke Yogyakarta terjadi di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 513 Karanganyar, Rabu dini hari. Akibat kecelakaan, seorang kernet bus tewas. Beginilah kondisi tol Solo Ngawi kilometer 513 di ruas tol Kebak Keramat, Karanganyar usai tabrakan beruntun 6 kendaraan. Muatan truk masih berhamburan di jalan. Pagar pembatas jalan tol juga rusak akibat dihantam truk. Pada Rabu pagi, Satlantas Polres Karanganyar bersama tim Traffic Accident Analysis Polda Jawa Tengah terjun ke lokasi menyelidiki kronologi dan penyebab kecelakaan. Tabrakan beruntun melibatkan 6 kendaraan, yaitu 3 bus rombongan murid asal Malang yang hendak berwisata ke Yogyakarta, 2 truk dan 1 minibus pada Rabu dini hari. Akibat kecelakaan, seorang kernet bus meninggal sehingga jenazah dikirim ke Rumah Sakit Karanganyar. Sedangkan penumpang bus hanya menderita luka ringan. Ada yang luka Pak, sitis Bapak? Ya cuman kebentur ya, sama bentur apa? Kakinya. Ada 1 korban meninggal dunia. Yang lain luka ringan masih kita identifikasi, tapi semuanya luka ringan, tidak ada yang luka berat. Polisi telah mengevakuasi seluruh kendaraan ke posko Seroyo. Sementara itu korban luka dievakuasi ke salah satu rumah sakit di kota Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar. Diduga karena sopir mengantuk, sebuah truk kontainer menabrak 2 rumah di jalur arteri Pantura, Kabupaten Tegal, Rabu pagi. Akibat kerasnya tabrakan, teras 2 rumah warga rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Menurut sopir truk bernama Sukri, ia sempat berhenti di minimarket untuk membeli roti. Namun saat melanjutkan perjalanan sejauh 1 km, ia mendadak hilang kesadaran. Sehingga saat terjaga, spontan membanting setir dan menabrak rumah warga. Dampak insiden ini, arus lalu lintas ke Jakarta sempat macet sampai truk dievakuasi. Satlantas Polres Grobogan membantah meminta uang puluhan juta rupiah kepada seorang sopir saat mengambil kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sebelumnya, video seorang sopir yang mengaku diperas polisi viral di media sosial. Diminain berapa? Ya pada undang-undang. Pengakuan sopir bernama Cipto Utomo ini sempat menampar wajah Satuan Lalu Lintas Polres Grobogan. Dalam video wawancara yang diunggah di media sosial, Cipto menuturkan dimintai uang 24 juta rupiah oleh anggota Lantas Polres Grobogan saat mengambil minibus. Sebelumnya minibus ini terlibat kecelakaan dengan motor di daerah Truko, Kecamatan Karangrayung, Grobogan pada 26 April silam sehingga pembonceng motor tewas. Mau ngambil unit diminain berapa? Ya pada undang-undang diterangkan sekitar 24 juta. Ngomongnya gitu. Ya. Yang bicara undang-undang gitu ya. Ya. Harus ada keluar uang 24 juta gitu. Ya. Kalau jenengan ngasih uang 24 juta, unit semua yang sudah damai terus dikeluarkan. Ya, terus dikasih perlengkapan, syarat-syarat perlengkapan atau apa gitu. Oh gitu. Pokoknya harus ada uang 24 juta, baru unit bisa keluar walaupun sudah damai. Ya. Itu yang ngomong seperti itu siapa? Anggotanya? Ya, anggota. Aibto Susmono yang menemui Cipto saat itu membantah pengakuan Cipto. Menurutnya saat itu ia menjelaskan kepada Cipto meski Cipto telah memberikan santunan 8 juta rupiah kepada keluarga korban. Namun kasus hukum tetap berlanjut. Ia pun memberikan penjelasan kepada Cipto terkait ancaman penjara sekaligus denda sejumlah uang kepada Cipto.
Aibtu Susmono menduga Cipto tidak memahami secara utuh penjelasannya dan hanya mengingat soal denda uang. Berarti dalam komunikasi kemarin itu Kami kok tidak pernah menyebutkan permintaan denda sebesar 24 juta. Apalagi pasal 311 ayat 5. Itu jelas sekali di luar ketentuan pidana. Enggak, kami tidak pernah pakai pasal itu. Apalagi Ayat 5 kurungan 12 tahun atau denda 24 juta. Nah, itu kami tidak pernah menyebutkan itu. Iya. Apalagi suruh membaca, enggak. Kami sebagai petugas wajib hukumnya memberikan edukasi, pemahaman. Sebelumnya minibus yang dikendarai Cipto dan motor korban disita polisi usai kecelakaan pada 26 April silam. Hasil olah tempat kejadian perkara saat itu, Cipto tidak mengurangi laju minibus sehingga menabrak motor dan mengakibatkan pembonceng motor tewas. Hal ini terbukti dari tidak ditemukannya jejak rem minibus. Bon Pak Sus, tidak usah dibuka, sini aja Pak, depan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Aparat Polres Pati menangkap seorang pemuda yang melawan polisi saat acara halal bihalal di wilayah Sandarejo dihentikan polisi. Polisi membubarkan panggung acara halal bihalal karena melewati waktu yang ditentukan. Pemuda berinisial T ini nekat menantang polisi yang hendak membubarkan panggung acara halal bihalal di sebuah desa di Pati pada hari Minggu. Dari video amatir berdurasi 41 detik, pria yang diduga tengah mabuk ini bahkan nyaris memukul polisi. Sejumlah warga berupaya menenangkan pria ini, namun tidak digubris. Sehari berselang, polisi bertindak tegas dengan menangkap T asal desa Sendang Rejo. Ia diduga menghalangi kerja polisi. Halal bihalal dibubarkan karena melewati batas waktu yang ditentukan. Kita mengamankan salah satu warga Tayu dengan inisial T yang bersangkutan menghalang-halangi petugas kepolisian yang sedang menjalankan tugasnya dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat yang pada saat kejadian tersebut dari petugas kami secara humanis sudah menyampaikan himbauan kepada yang bersangkutan karena acara sudah selesai. Kemudian yang bersangkutan inisial T ini menghalang-halangi petugas kami sekaligus melawan petugas kami. Tersangka telah meminta maaf, namun polisi tetap melanjutkan proses hukum sehingga T terancam penjara 4 tahun sesuai pasal 211 KUHP tentang menghalangi polisi yang sedang bertugas. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. 13 pelaku pengeroyokan saat membangunkan sahur di Kabupaten Rembang akhirnya ditangkap polisi. Para pelaku mengeroyok seorang warga karena tersinggung ditegur membangunkan sahur dengan pengeras suara. Polisi menangkap 13 pelaku ini karena menganiaya seorang warga di perempatan Pamotan, Rembang, 1 Mei silam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku tersinggung ditegur korban saat membangunkan warga untuk sahur. Mereka kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam. Yang gedongan ngepung terus ranta kroyok yang naik motor itu kroyok korban. Pada 1 Mei, para pelaku membangunkan warga untuk sahur menggunakan pengeras suara dari atas mobil bak terbuka. Korban merasa terganggu karena para pelaku beraksi masih pukul 12 malam. Pemicu adalah salah paham. Intinya salah paham dan juga mungkin ada merasa terganggu ya karena pelaksanaan membunyikan membawa kendaraan dengan sound system yang keras ini mengganggu warga sekitar. Para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan sehingga terancam 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Sementara itu, aparat Polrestabes Semarang menangkap seorang pria karena menganiaya remaja hingga tewas saat perayaan Lebaran. Pelaku bernama Ayub Wahyu Pambu diciduk polisi dari atas bus di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur saat hendak melarikan diri ke Pulau Dewata, Bali. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka sehingga menggunakan kursi roda saat keterangan pers. Tersangka pada hari pertama Lebaran menusuk remaja bernama Jiko Ziden dengan pisau di Jalan Kedung Mundu, Kota Semarang. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun tidak tertolong. Tersangka mengaku jengkel karena didorong korban saat nongkrong di Jalan Kedung Mundu.
Menurut polisi, tersangka adalah penjahat kambuhan karena pernah terjerat kasus pencurian. Lama datanglah pelaku mengendarai kendaraan bermotor bersama kawannya dan tanpa babi bu melakukan penusukan ke korban yang kemudian akibatnya fatal. Akibatnya korban meninggal dunia.